Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya kalian semua? Kaifa halukum? Ya, alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Bagaimana kabar puasa kalian? Siapa yang masih semangat dalam berpuasa? Alhamdulillah, masih semangat semua ya. Nah, kali ini Ustazah akan bercerita tentang Ramadanku istimewa. Bagaimana kok bisa istimewa? Simak terus ya. Apa itu keistimewaan Ramadan? Istirahat, asik ya. Iya. Wah, cepat sekali habisnya. Dodo haus, tambah lagi Pak. Nanti malam kan tarawih, kita berangkat bersama ya, Do. Oke, Dodo jemput ya. Wah, kalian bersemangat sekali menyambut bulan puasa. Kelihatannya kalian sudah tidak sabar ya? Iya, sudah ingin cepat bulan puasa Pak. Habis enak, saat sahur ibu pasti memasak makanan kesukaan Dodo. Ikan goreng, tempe tahu dan segelas susu. Asik. Saat buka puasa, wah, ibu mengidangkan makanan macam-macam. Kesukaan Dodo tentunya. Tapi masih ada lagi. Malam hari sepulang tarawih, banyak pedagang yang manggal. Abang bakso, martabak, sekuteng, somai. Wah, asik. Kok tertawa? Benar kan, Syamil? Iya, benar juga. Terutama saat berbuka puasa. Sebenarnya kegembiraan pada bulan Ramadan bukan karena itu anak-anak. Loh, jadi bagaimana? Kegembiraan menyambut bulan Ramadan dikarenakan kita memasuki bulan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Kalian mengerti? Keutamaan dan keistimewaan. Seperti apa, Pak? Pertama, pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Yang kedua, Allah memberikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup serta dibelenggunya seluruh setan-setan. Kalau seperti Dodo, gembira menyambut puasa karena banyak makanan di bulan Ramadan bagaimana ya? Apa dicatat sebagai kebaikan? Ya, bagaimanapun kalian bergembiralah menyambut Ramadan. Insya Allah dicatat sebagai kebaikan. Apa Bapak juga gembira menyambut Ramadan? Kan kalau bulan Ramadan, siangnya tidak boleh jualan es di sini. Siapa bilang Bapak tidak boleh jualan? Menjelang buka puasa biasanya banyak yang mencari es kelapa atau makanan kecil lainnya untuk berbuka puasa. Iya kan? Wah, betul juga ya. Baik ya Pak, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anak-anak. Lah, dari video si Dodo tadi, kita dapat mengetahui istimewanya bulan Ramadan. Tidak saat sahur saja, atau buka puasa, atau saat tarawih. Banyak makanan lezat yang dijual di pinggir-pinggir jalan, seperti bakso, martabak, tahu bulat, es campur, dan lain-lain. Tetapi di bulan Ramadan banyak sekali keistimewaan, yakni ada 4 keistimewaan bulan Ramadan. Pertama, bulan turunnya Al-Quran. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang sebagian artinya berbunyi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran.
Keistimewaan kedua, adanya malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam ini, Allah dan para malaikat-malaikatnya turun ke langit bumi dan mengabulkan segala doa-doa hambanya. Keistimewaan ketiga, bulan dikabulkannya doa-doa. Di bulan Ramadan ini, kesempatan dikabulkan doa akan lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Pada bulan ini, pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Jadi, mari kita jalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, lakukan ibadah wajib dan sunnah, perbanyak bacaan Al-Quran. Keistimewaan keempat, setiap kebaikan akan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat, kecuali amalan puasa, karena amalan puasa tersebut adalah untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Nah, setelah kita ketahui keistimewaan bulan Ramadan tadi, gimana sih tips agar Ramadan di masa Covid ini juga bisa istimewa? Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Sobat Muslimah. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita bisa menyambut bulan Ramadan tahun ini. Gimana nih perasaan Sobat Muslimah? Tapi sejujurnya tahun ini memang terasa agak berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Duka sedang melanda negeri kita. COVID-19 atau coronavirus disease berhasil bikin kacau seluruh negeri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan di rumah aja atau isolasi diri karena semua aktivitas harus dilaksanakan di rumah demi menghentikan rantai wabah virus corona. Bayangin aja nih, kalau kita abai terhadap anjuran di rumah aja, yang bahaya nggak cuma diri sendiri, tapi orang sekampung, bahkan senegeri. Bahaya banget kan? Sehingga Ramadan ini terasa sepi. Kita dilarang membuat keramaian dan cukup melaksanakan segala aktivitas ibadah di rumah. Tapi Sobat Muslimah, di balik wabah ini kita harus tetap yakin bahwa semua ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, ketika dia ditimpa kesenangan, ia bersyukur. Ketika dia ditimpa musibah, ia bersabar. Nah, jadi bagi orang yang beriman, kita harus percaya apapun yang berasal dari Allah adalah suatu kebaikan dan tidak akan sia-sia. Tapi kan Ramadan itu banyak sekali pahala yang Allah berikan. Kalau di rumah doang, gak maksimal dong pahala yang kita raih. Kan sayang. Tenang-tenang, kita tetap bisa beramal optimal meski dalam kondisi yang minimal. Artinya, meski kita sedang melakukan karantina di rumah, kita tetap bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala. Maka dari itulah, kami merangkumnya menjadi 4 tips raih pahala maksimal di bulan Ramadan, meski kita cuma duduk santai di rumah aja. Yang pertama, tadarus dan menghatam Al-Quran. Yups, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kita akan memperoleh pahala berkali-kali lipat saat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi Sobat Muslimah bisa nih membuat target membaca Al-Quran per harinya atau target khatam Al-Quran, dan jangan lupa untuk membacanya dengan tartil dan mentadaburi maknanya. Tentunya agar kita paham maknanya. Semangat! Yang kedua, perbanyak amalan-amalan sunnah. Meski gak bisa keluar rumah, kita tetap bisa loh sholat tarawih penuh di rumah. Selain itu, masih banyak amalan-amalan sunnah lainnya, seperti sholat malam, sholat duha, bersolawat, berzikir, dan lain-lain. Siapa yang melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. Yang ketiga, mengkaji Islam dan berdakwah.
Mumpung di bulan Ramadan, Sobat Muslimah bisa mengikuti kajian-kajian online seperti WhatsApp Group, live streaming YouTube, Zoom, taubat bertaubat tentunya. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan, maka bertaubat dengan sungguh-sungguh harus masuk list Ramadan kita nih. Memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengharap ridhonya dengan mengharap memperoleh keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Masya Allah, ternyata banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan meski di rumah aja. Jangan sampai kita sia-siakan bulan istimewa ini dengan rebahan aja tiap hari. Yuk langsung dicoba, raih pahala, raih surga di tengah wabah. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah.